Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Salim. Saya berkuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Polopo dan saya berjurusan RPR Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, baik teman-teman, selamat datang di video tutorial ini. Video tutorial ini adalah tugas praktikum saya, teman-teman. Dan hari ini saya akan menunjukkan cara menggunakan PHP ke database MySQL, menambahkan data, menampilkan data, memperbarui data, dan menghapus data. Proyek ini adalah aplikasi web sederhana untuk mengelola data mahasiswa nantinya dengan tampilan yang rapi dengan sedikit tambahan style CSS nanti dalamnya. Baik, pertama-tama sebelum kita mulai untuk melakukan praktikum ini, kita aktifkan examnya dulu, teman-teman. Masuk ke exam, lalu kita start atau jalankan Apache dan MySQL nya. Kita start. Setelah kita aktifkan, kita masuk ke Chrome untuk menjalankan PHP lokal hostnya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai masuk ke tampilan localhost. Nah, baik, di sini sudah masuk. Sebelumnya teman-teman, saya sudah membuat database saya sendiri. Di sini saya sudah masuk ke database mahasiswanya. Itu adalah database saya yang sudah saya buat. Dan kita masuk ke dalamnya. Dan di dalamnya itu saya sudah siapkan tabelnya dengan nama, NIM, nama dan jurusan, teman-teman. Oke, baik, setelah kita sudah membuat database, kita masuk ke text editornya, teman-teman, menggunakan VS Code. Di dalam VS Code ini saya sudah menyiapkan juga folder yang sudah saya buat di dalam file exam.doc. Di dalam folder saya ini saya sudah menyiapkan juga codingannya, teman-teman, untuk mempersingkat waktu saja dan cara pengetikan agar tidak lama. Di sini pertama-tama itu kita masuk di koneksi.php. Pertama kita akan membuat koneksi ke database MySQL. Di file koneksi PHP kita menggunakan fungsi MySQL Connect untuk menghubungkan ke database dengan nama server, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. Nah, untuk proyek ini saya membuat database bernama mahasiswa dengan tabel student yang menyimpan kolom seperti ID, nama, NIM, dan jurusan. Nah, ini tadi ada di database sebelumnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke tambah.php. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data menggunakan file tambah.php. File ini berisi formulir HTML tempat pengguna memasukkan nama, NIM, jurusan mahasiswa. Saat formulir dikirim, data dikirim ke server melalui metode POST dan script PHP akan menyimpannya ke tabel menggunakan query SQL insert. Jadi nanti teman-teman masukkan namanya, nama kalian di situ, NIM dan jurusan. Nanti nama teman-teman itu masuk ke database nanti yang sudah kita buat di MySQL, teman-teman, di PHP. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampil.php. Sekarang kita akan menampilkan data, teman-teman. Nah, file tampil.php ini mengambil semua data dari tabel student menggunakan query SQL select dan menampilkan dalam tabel. Setiap baris menunjukkan nama, NIM, dan jurusan mahasiswa serta tautan, edit, dan hapus. Jadi teman-teman nanti di dalam hasilnya itu ketika teman-teman masukkan nama, NIM, jurusan, itu akan tampil nama kalian yang sudah kalian masukkan, dan sampingnya itu akan ada tautan, edit, dan hapus. Teman-teman nanti situ bisa mengedit nama kalian dan menghapus nama kalian untuk memperbarui. Baik, selanjutnya kita masuk ke edit.php. Nah, untuk memperbarui data kita gunakan file edit.php. Kita ketika penggunaan mengklik tautan edit yang sebenarnya tadi saya bilang, teman-teman, di halaman tampilan mereka akan diarahkan ke formulir yang sudah terisi dengan data mahasiswa berdasarkan ID. Setelah mengubah data, mengirim formulir, query SQL update akan memperbarui data di database. Oke, selanjutnya teman-teman, kita percepat saja. Kita masuk di hapus.php. Nah,
Terakhir kita punya fungsi hapus di file hapus.php. Ketika pengguna mengklik tautan hapus di halaman tampilan, setelah dihapus pengguna kembali ke halaman tampilan. Dan nanti kita lihat sini juga ketika teman-teman menghapus data teman-teman. Nah, sedikit masuk di tahap terakhir yaitu style CSS nya teman-teman. Nah, di sini untuk membuat aplikasi itu terlihat lebih cantik dan menarik dilihat teman-teman, tidak itu saja, kita gunakan style CSS. File ini menata formulir seperti tombolnya dan tabelnya nanti dengan desain modern. Nah, baik, ini adalah tampilan examnya nanti teman-teman. Kita masuk, kita jalankan. Nah, di situ kita hapus dashboardnya, kita masukkan nama folder kita yang di VS Code yaitu tugas PHP dan MySQL. Setelah itu di sampingnya nanti kita masukkan nama file VS Code kita yaitu tambah.php, lalu enter. Ini adalah tampilan tambah.php yang sudah kita coding sebelumnya teman-teman. Di sini kita masukkan nama kita. Sini saya akan masukkan nama saya sendiri yaitu Muharid Abdul Salim dengan NIM saya sendiri yaitu 2314-127 dengan jurusan saya sendiri yaitu RPL. Setelah itu langsung kita tambah atau kita kirim. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat tadi dengan nama saya, NIM, dan jurusan RPL saya. Baik, selanjutnya kita akan cek nama kita itu ke database yang sudah kita buat. Sini kita refresh saja untuk menampilkan nama, NIM, dan jurusan yang sudah kita buat tadi. Dia akan tampil di database. Kita tunggu prosesnya. Oke. Di sini sebentar memproses. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat. Memasukkan nama tadi, ada nama saya sendiri yaitu nama Muhammad Ridho Salim dengan NIM 2314-127 dengan jurusan RPL. Jadi sudah jelas teman-teman, nama yang sudah kita input di web tadi sudah masuk ke database. Selanjutnya kita bisa tambahkan data lagi teman-teman. Nah, di sini saya memasukkan nama. Nah, di sini saya akan menambahkan nama Ujang dengan NIM 1234568 dengan jurusan bebas saja ya, gizi, lalu tambah. Oke, baik, sudah masuk lagi teman-teman dengan nama Ujang, NIM 1234568 dengan jurusan gizi. Lalu kita cek lagi di database kita apakah sudah masuk atau tidak. Baik, kita refresh lagi. Nah, sini sudah masuk nama Ujang, NIM, dan jurusannya gizi. Jadi sudah amannya teman-teman, sudah berhasil. Dan teman-teman juga bisa mengedit nama kalian lagi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi sini saya akan ubah jurusan saya menjadi teknik komputer, lalu tambah. Oke, nah tadi sebelumnya menjadi RPL, sekarang sudah menjadi teknik komputer. Nah, sekarang kita masuk ke database kita lagi, lalu kita refresh apakah berubah jurusan atau tidak. Nah, baik, di sini sudah berubah teman-teman sesuai yang kita update tadi dari RPL menjadi teknik komputer. Oke, langsung saja kita kembali lagi. Jadi teman-teman juga bisa menghapus database ini. Jadi kita langsung menghapus. Jadi setelah kita hapus itu di database itu nama yang sudah saya input, nama Ridho itu sudah tidak ada nanti teman-teman. Langsung saya F5 saja. Ya, nanti itu sudah hilang. Oke, nah di sini sisa nama Ujang saja yang sudah ada. Jadi nama Ridho itu sudah tidak ada. Oke, mungkin itu adalah video yang sudah saya tampilkan teman-teman dan semuanya berhasil. Semoga video yang saya tampilkan dan saya praktikkan atau saya berikan kepada teman-teman sampai ke pemikiran teman-teman, dan maaf jika ada salah dan
kekurangan dalam video ini. Saya juga akademisi untuk baru belajar tentang ini dan masih mau mencari kebenaran dalam pelajaran saya ini, dan mohon maaf. Kita sama-sama evaluasi dan kita perbaiki sama-sama teman-teman. Mungkin bisa aja bila fisya bil haq, mustabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.